Oke, sekali lagi tepuk tangan untuk praise and worship. Luar biasa ya, lagu-lagu tembang kenangan. Lagu-lagu yang dulu begitu ya. Tapi saya suka. Betul ya Tante ya, tadi kita ngobrol. Nostalgia sama Tante ini. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Saya tidak usah memperkenalkan diri lagi. Bukan karena saya terkenal, enggak. Bolak-balik ke sini udah pasti tahu lah ya. Thank you untuk Pastor Hamid juga ada, Pastor Surya, Pastor Isman, dan semua pastor-pastor dan Bapak Ibu di tempat ini. Jadi, izinkan saya untuk membagikan bagaimana pengalaman saya untuk berusaha, untuk jatuh bangun, untuk terus ada di dalam panggilan Tuhan. Untuk terus mengejar yang menjadi pengejaran utama, yaitu keserupaan dengan Kristus. Karena sesungguhnya kalau kita mengejar kekristenan kita ibadah pagi hari ini hanya sekedar untuk masuk surga, saya pastikan Bapak Ibu sudah masuk surga, terima Yesus. Amin. Ada yang lebih penting dari semua itu. Tuhan berkata, biarlah semakin hari kehidupan kita itu semakin serupa dengan gambaran anaknya, yaitu Kristus. Jadi perlu kita renungkan pagi ini, kalau kita sudah 40 tahun jadi Kristen, 30 tahun jadi Kristen, tiap hari ada di CLCC, tiap hari doa tidak lebih dari 5 jam. Menjadi sebuah kesia-siaan kalau hidup kita nggak ada perubahan. Saya udah kasih maaf tadi di depan. Saya bukan ngajar, tapi saya orang yang jatuh bangun untuk mengejar itu. Kalau kekristenan kita hari ini sudah katam istilahnya. Begitu katam istilahnya. Tapi nggak ada keserupaan, bahkan orang-orang terdekat kita bahkan melihat nggak ada bedanya. Saya pastikan kau sedang mengejar siapa, kau sedang mengikut siapa. Sepakat ya, termasuk di depan juga kita koreksi sama-sama. Colek kiri kanannya, bukan Anda yang dimaksud, pembicara yang dimaksud. Supaya saya tidak tertolak di tempat ini Bapak Ibu ya. Baik, pagi ini atau siang ini saya dikasih judul dan tidak boleh lepas dari semua materi yang sudah persiapkan dengan baik. The humbleness of Christ, kerendahan hatian. Bicara kerendahan hatian itu tidak lepas dari sebuah satu kata namanya kesediaan. Setuju ya? Coba kita renungkan baik-baik. Pengetahuan seperti apapun kalau Bapak Ibu tidak sedia, itu percuma. Tadi ada ayat firman Tuhan yang disampaikan, hendaklah engkau menganggap yang lain lebih utama. Sedia enggak? Siap nggak menganggap orang lain itu lebih daripada Anda? Siap nggak engkau berdarah-darah untuk nolong orang, begitu istilahnya? Siap nggak engkau jungkir balik di tempat ini, tiba di jam 10, jam 3 pagi di tempat ini? Ada? Belum. Kalau betul itu. Tapi ketika tiba-tiba siapapun yang menjadi orang yang dia pengenkan untuk dipuji, dan mujinya salah sasaran. Siap jauh dari tepuk tangan? Siap jauh dari pujian? Siap malah jadi salah memuji. Nah, kalau engkau udah siap, percaya kepada saya, engkau sudah masuk dalam season of life yang Tuhan akan siapkan, yang akan membuat engkau gini, terkagum-kagum dengan Tuhan. Kita belajar sama-sama ya. Mari kita masuk, slide ada di tangan saya. Kemana ke arahnya? Ke surga, ke atas. Oh, cukup, siap. Oke, saya senang sekali. Ini ibadah asik banget. Lagunya tadi, thank you worship leader. Lagu saya sekolah minggu itu. Hari ini, asik Tante ya? Tuh Tante juga ketawa terus ya. Oke, next slide. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Bapak Ibu tolong di ayat 18 ya. Oke, sorry. Jiwamu akan mendapat ketenangan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Beri kelegaan kepadamu. Kalau ayat ini dipotong, Bapak Ibu akan jadi underestimate. Saya lelah. Saya sakit. Saya nggak punya duit. Masa depan saya ada pengharapan.
Janjinya jangan yang ambigu lah Tuhan. Langsung aja spesifik. Aku akan memberikan bisnis yang baru. Wah, itu suka. Aku akan memberikan kesembuhan tanpa harus kau sakit-sakit atau diranjang kesakitan. Semua orang suka. Tapi Alkitab ini juga tidak menulis bahwa letih lesu itu apa. Tapi sebuah keadaan jiwa yang letih lesu dan berbeban berat. Tidak menjadi sebuah jaminan kalau engkau menurut engkau apa yang kau lihat pandang baik dan kau memberikan kenyamanan, belum tentu. Kau berpikir dengan banyak uang segala macam jiwamu tenang. Fakta mengatakan ada beberapa orang atau sebagian orang justru dengan banyaknya uang depresi. Ada yang berkata dengan sehat, apakah kita menjadi tenang dan nyaman? Tapi ada beberapa bagian orang yang sakit justru ketemu, justru sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Saya ada di gereja, ada satu cancer stadium 4. Di gereja saya ada lift tapi mati, nggak tahu kenapa itu. Akhirnya dia harus ke lantai 3 dengan suami istri ibadah couple. Saudara bayangkan, cancer stadium 4. Waktu sehat, bahasa Sundanya gini, boro-boro ke gereja. Tapi ketika dia cancer stadium 4, dia sangat lelah ke lantai ketiga. Duduk sebentar, dan akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Pulang sibuk semua panitia masuk rumah sakit. Pingsan. Tapi saya memastikan, di dalam kepingsanannya, dalam kesakitan, dia mendapatkan kelegaan. Amin Bapak Ibu. Nah, ini ajakan Tuhan. Marilah kepadaku. Kalau Tuhan ngajak udah pasti benar. Kalau saya ngajak jangan pernah ikut. Tuhan udah pasti benar. Kalau engkau ikut aku, ada kelegaan yang aku kasih padamu. Asik tuh ayat 19. Bukan sesuatu jawaban yang spesifik nyata. Tapi sepertinya ada sesuatu yang harus kita lalui. Katakan sama-sama, kita lalui. Jangan pernah lihat dengan kemuliaannya, tapi kita pernah lupa dengan penderitaan Yesus. Pasca sudah selesai. Orang pakai kayu salib. Salib ada yang pakai kayu salib, Bapak Ibu. Jangan merasa berdosa, benar, nggak apa-apa. Saya juga pengen. Tapi salib sesungguhnya itu bukan soal sakit disembuhkan, badai ditaklukkan, laut terbelah, bukan. Ketika kita pasang salib, kau harus ngomong, Tuhan, aku suka proses. Tuhan beri kekuatan, aku harus menjalani proses ini. Salib proses. Tercabik-cabik kendak diri. Yesus aja udah ngomong ini, ya Aba, ya Bapak. Kalau boleh cawan ini berlalu, nangis Yesus. Tapi yang keren apa? Yesus bisa keluar di pasal ini? Bisa, dia hebat. Nah, kita mah nggak hebat juga, doa merasa bisa kan? Biarlah kehendakmu yang terjadi. Proses berapa banyak hidup kita ikut Tuhan, tapi ujungnya sebetulnya tersembunyi misi supaya aku titik-titik, supaya aku pengen ini selalu me. Saya merasa bersalah karena Bapak Ibu melompat ke saya semua, puji Tuhan, nggak apa-apa. Tandanya Bapak Ibu membuka hati kita sama-sama, amin. Coba lihat, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Oh, asik loh. Nggak sembarang orang bisa nantang begitu. Belajar kepadaku. Artinya gini, lihat caraku hidup. Lihat nilai-nilai apa yang saya berikan. Lihat bagaimana saya menghadapi situasi. Lihat bagaimana saya melanjutkan perjalanan Yesus seperti yang memberikan itu kepada kita semua. Tapi sayang Bapak Ibu, di area ketika kita masuk dan aku follow Tuhan, ketika masuk setengah perjalanan, di bagian ini banyak berguguran. Karena tidak menyangka bahwa salib itu sakit. Tidak menyangka bahwa salib itu tidak nyaman. Dan tidak menyangka bahwa salib itu bukan lagi my dream. Amin Bapak Ibu. Yuk kita sama-sama belajarlah padaku. Apa yang diajarkan Yesus? Cuma 2 kata. Lemah lembut dan rendah hati. Humbleness of Christ. Kenapa lemah lembut rendah hati? Yuk kita lihat semua pas saya berkata. Pak, Bapak teh cobalah mengendalikan diri ya. Jangan asalnya caprak. Sedikit kasenut kaduruk. Marah. Setuju? Kalau tidak ada kerendahan hatian, dia nggak mau. Saya tidak bicara bahwa kerendahan hatian itu adalah sebuah karakter yang utama. Enggak. Tapi itu fondasi dari semua karakter.
Setuju ya, Pastor? Wah, itu ngeri banget. Hormat dong ke orang tua. Kalau enggak rela, rendahkan hati, nggak bisa. Ampuni dia, udah biarin. Yang penting gue nggak jahat sama dia, memang dia nggak jahat. Tapi gue punya harga diri. Hey, lebih baik ke neraka dengan harga diri. Itu sakit. Jadi setiap orang yang mau belajar dan berkata gini, Tuhan aku mau ikut kurikulum Tuhan ini. Hanya 2 SKS. Nggak selesai-selesai. S1 bisa selesai 3 tahun, S2 bisa 3 tahun. Ini nggak selesai sampai kita dipanggil Tuhan. Artinya apa? Begitu susahnya. Tapi Tuhan bicara, bukan kemampuanmu, tapi kemampuan Roh Kudus. Makanya Roh Kudus datang pada kita untuk memampukan. Bagian kita mau atau tidak. Setuju? Pertanyaan saya hari ini. Ini bicara, saudara kasih ya, belajarlah kepadaku. Ini bukan soal belajar tentang Yesus. Ini belajar kepada Yesus. Dua hal yang berbeda. Kalau Bapak Ibu lagi dengar firman hari ini, sedang belajar tentang Yesus. Tapi Tuhan mau belajar kepada aku. Ada sebuah perjalanan. Maaf Bapak Ibu ya, kita sama-sama di area ini. Hanya sekedar senang koleksi khotbah, senang memuji, senang nyembah karena karunia musik dan lain sebagainya. Saya juga senang khotbah apapun itu hanya belajar tentang Yesus. Kalau tidak ada perubahan dalam hidup kita secara karakter. Tapi belajar kepada Yesus adalah mau menundukkan diri sehingga dituntun oleh apa yang menjadi maunya Tuhan. Katakan amin. Amin. Beda belajar tentang Yesus dan belajar kepada Yesus. Tapi banyak di antara kita sudah puas belajar tentang Yesus. Kalau kita belajar tentang Yesus, akan selesai di kepala kita. Makanya nggak banyak pintar berargumen, pintar apapun yang berboyohani, tapi tidak masuk dalam hati. Dan Alkitab mencatat, itulah orang Farisi dan orang munafik. Tapi kalau belajar kepada Yesus, masuk ke hati. Mungkin bagian orang dunia berkata bodoh. Kamu tidak salah tapi mengampuni, bodoh, cilepeng, sin cingping. Betul ya? Saya nggak tahu. Tapi kebodohan bagi Tuhan itu kemuliaan ketika engkau mau menuruti kehendak Tuhan. Salib. Makanya kalau ada yang datang pada Tuhan dengan nangis, menyanyi, sedikit-sedikit nangis, saya percaya itu berat dan itu proses yang harus dilalui. Setuju? Colek kiri kanannya, kita belajar kepada Yesus ya, bukan tentang Yesus. Oke. Bagaimana caranya? Pikulah kuk yang kupasang. Setuju? Kuk di sini banyak pengertian. Tapi saya ambil satu pengertian yang sesuai dengan tema saat ini. Ketundukan kepada Allah. Katakan sama-sama, ketundukan kepada Allah. Menundukkan diri kepada otoritas Tuhan. Enggak mudah. Tiba-tiba saya, tante, tunduk sama saya. Siapa elu? Nah, begitu kan? Tapi Tuhan ngomong, udah semua tunduk padaku. Karena dia Tuhan sumber berkat, sumber segalanya. Dia yang maha tahu hidupmu. Kita kan so tahu. Dan pura-pura tahu. Kalau Tuhan sudah maha tahu. Kalau Tuhan bilang jangan ke kanan, walaupun menurut kita baik, udah jangan ke kanan. Tapi ke kiri, bahaya banget. Kalau Tuhan mau, naik aja tuh aman. Artinya penundukan. Nih, hidup dalam ketaatan, dalam melakukan kehendaknya, bukan kehendakku. Katakan, kehendak Tuhan. Bukan kehendakku. Saya diberkati ibadah kemarin. Seorang hamba Tuhan di kapal pernikahan. Jam 7 malam kemarin saya ikut ibadah. Dan seorang hamba Tuhan bicara begini. Dia datang ke gereja setan. Tahu Bapak Ibu gereja setan? Dalamnya kuntilanak, Dracula. Kayak film-film di bioskop sekarang ya. Kenapa bioskop sekarang banyak horor ya? Saya lagi cari film yang bagusnya ada sekarang. Banyaknya, sudah pusing lihatnya juga. Dan banyak sekali orang-orang yang nonton. Lebih banyak yang datang ke nonton film horor daripada dengar khotbah saya. Puji Tuhan. Gini, waktu ke gereja setan, ternyata dalamnya bukan Dracula. Saya kaget, tambah Tuhan ini bilang gini, dengan bahasa saya ganti ya. Enggak, ayo kita
Oh, puji Tuhan. Kalau gitu kan, haleluya. Kayak tadi worship. Engkau baik. Oh, setan, I love you. Nggak ada. Ngerti nggak? Apa coba gini? Apa yang kehendakmu, yang kamu inginkan, lakukan sekarang. Wow. Yang sama saya merinding itu dapat sesuatu. Kamu mau apa hari ini? Wah, pengen lakukan. Itu penyembahan. Sorry, saya ngomong. Free sex, lakukan. Hajar. Sebentar lagi, puji Tuhan. Nggak ada sentimen ke saya, nggak kan? Oh ya, oke, siap. Kita akan selesai waktunya. Ngerti? Kalau hari ini gini. Kamu luka sesuatu. Saya pengen kaya. Saya banyak ditolak orang. Saya banyak diremehkan orang. Saya merasa tidak dihormati, masuk ke gereja setan. Terus tahu, lu mau apa? Tapi caranya gimana? Lakuin apa aja yang lu mau. Rampok. Ketika ikut kehendak diri, itu sedang menyembah setan. Humbleness. Meninggalkan untuk ikut kehendak Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu juga udah belajar hari ini. Bukan belajar ke setan, ya. Berapa banyak sekarang yang bangun pagi, susah. Nggak panas-panas amat. Apalagi malam tidurnya udah subuh. Tapi Bapak Ibu masuk, mandi, berangkat ke sini. Itu awal daripada engkau. Terus duduk lagi di sini. Dengar lagi. Apa? Ada ketaatan tunduk. Itu semua hal-hal kecil yang akan Tuhan kepada kasih hal yang besar yang kau bisa siap. Nggak ada perkara besar kau tidak perkara kecil. Jadi saya mau katakan, kalau kau nggak suka ibadah, nggak suka dengar firman, jangan mikir perkara besar dari Tuhan. Alkitab catat, Paulus ke Timotius, Paulus ke Titus, ingat itu pengajaran. Jangan lupakan latihan badani ibadah. Latihan badani ada manfaatnya, tapi latihan secara ibadah itu penting. Latihan dalam pengajaran, nggak ada tiba-tiba jadi jago khotbah, jadi apa? Enggak. Saya nggak ada waktu aja. Nih kalau lihat saya hari ini, bukan saya masa jago, Tuhan pakai. Aduh, tidur di gereja, buka kunci gereja, sapu-sapu. Oh gitu ya, tapi saya suka sapu-sapu di rumah. Ya sama, tapi sebentar. Pernahkah Anda di titik terendah? Pernahkah Anda setelah pelayanan, Anda mau loncat di lantai tempat kau pelayanan? Saya pernah. Sakit. Habis pelayanan begini langsung tiba-tiba keluar dan ngomong ini, Tuhan, saya pengen loncat, pengen selesai. Tuhan ngomong, kamu selesai, istri anakmu tidak selesai. Yesus. Yang dahsyat apa Bapak Ibu? Saya nggak disiapkan khotbah ini, nggak tahu ngalir begini. Tiba-tiba ada yang telepon. Teman saya, bro, hutangnya saat itu besar sekali, sekitar 24 miliar atau apa. Bro, saya mau loncat dari IP. Saya mau loncat, dia mau loncat. Ini sungguh. Tapi saat itu saya percaya ketika fokus kepada diri sendiri, kau akan terjebak dan mati. Tapi saya ingat sesuatu, langsung alihkan fokusmu kepada people, orang. Kan itulah kehendak Tuhan. Kalau kau cari kehendak Tuhan apapun, bersentuhan dengan orang. Tiba-tiba saya jadi malaikat dari surga yang hebat, padahal udah di titik terendah mau loncat. Dan sepertinya masuk lagi. Sebentar, kata saya. Jangan lu loncat. Saya mau dokumentasikan. Karena ini sahabat saya. Kamu nggak ada yang videoin, saya videoin dalam hati saya tangis banget. Lu jangan. Saya berangkat. Sudah tahu yang tempat saya mau loncat, binus. Saya lari langsung ke Istana Plaza dan saya tiba seperti orang malaikat yang luar biasa penuh Roh Kudus. Jangan, buat. Setelah pulang, nggak jadi loncatnya. Enggak. Ketika kita mengejar kehendak Tuhan, apapun ciri bahwa kita sedang dalam kehendak Tuhan, bukan kehendak diri, katakan amin. Nih, next slide. Matius 14:14. Baca sama-sama. 1. Ke Yesus mendarat, yang melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan pada mereka dan yang menyembuhkan. Nomor 1, kalau ada kehendak Tuhan, apapun yang dikerjakan di keluarga, di pelayanan, dimanapun, satu, tidak harus di tempat-tempat di bioskop, dimanapun, kalau ada belas kasihan terhadap apa? Orang.
Karena kehendak Tuhan selalu bersentuhan dengan hidup orang. Ini banyak sekali salah satu ayat. Banyak tergeraklah Yesus belas kasihan, tergeraklah Yesus belas kasihan. Poin yang kedua, kalau itu adalah kehendak Tuhan, baca Lukas 4 ayat 18-19. Roh Tuhan ada padaku, sebab Dia mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin, dan Ia telah mengutus aku. Saudara tahu? Ayat 19 saya suka dengan satu kata. Ada kata apa? Ayat 19, untuk misi Tuhan. Di dalam misi ini selalu bersentuhan dengan orang untuk memberitakan pembebasan kepada orang tawanan. Orang. Dan penglihatan bagi orang-orang buta. People. Membebaskan orang tertindas. People. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang memberikan kabar baik. Selalu bersentuhan dengan orang. Apa yang kamu kerjakan hari ini? Supaya kamu sempurna dalam kasih karunia Tuhan. Katakan amin. Kamu mengagumi cara perbuatan Tuhan. Satu, ada belas kasihan Tuhan yang ditaruh. Bahasa Sunda gini, selalu tertega lihat orang. Nah itu bagus. Lihat anak kecil, padahal udah dapat anak kecil baik. Mungkin orang tua juga yang punya hotel di Israel, mungkin di Amerika. Tapi ada tergerak belas kasihan. Deh, udah pulang belum? Siapa yang jemput? Bentar ya, mungkin calling kamu. Anak. Gak usah pusing cari calling. Kalau kamu selalu lihat orang yang kekurangan, tersentuh sampai nangis-nangis, mungkin calling kamu untuk memberkati mereka. Kalau Tuhan suruh memberkati mereka, nggak mungkin Tuhan tidak berkati kamu. Artinya kalau kita tidak diberkati hari ini, jangan-jangan nggak tahu tujuannya buat apa. Ada pengen jadi dokter, kenapa? Gagah disebut dokter, misalnya terpuji, terhormat. Padahal banyak dokter juga tidak terhormat hari ini, kan ya? Ya, tapi tidak semuanya banyak yang terhormat. Artinya apa? Kalau kau gini, Tuhan, kalau aku nyentuh orang, saya betul-betul berdoa dan memberkati Yesus. Apa kita harus? Yes. Yeah. Promosi sedikit seorang dokter ya. Saya usus buntu nih. Udah masuk ke kamar operasi. Tentu saya juga ada takut di operasi juga sama ya. Suntik, jarum suntik dia takut. Udah daftar, udah hari Senin, udah dikasih sabunnya segala macam. Saya bilang, Tuhan, tapi saya nggak merasa sakit yang gimana gitu usus buntu ya. Oke. Tiba-tiba ada telepon masuk. Seorang teman di gereja, udah usianya, saya manggilnya Om. Diki, kamu bla bla bla. Iya. Datangin seorang dokter. Gak apa-apa kalau saya spill ya. Itu bagus dokter itu. Namanya Dokter Dono. Ada yang pernah dengar? Bukan pelawak Indro Kasino. Itu almarhum Dokter Dono. Saya nggak kenal. Saya ke Immanuel, bayar sendiri. Harusnya kan BPJS. Ketika saya datang, Dokter Dono ngomong gini. Kenapa? Saya sudah operasi dok, ini gini. Dia berdiri, ya segala aktivitasnya untuk usus buntu. Enggak. Operasi itu ada dua ciri. Satu, ini hebat nih, Dokter Dono bilang. Ususmu, jantungmu bukan by produk pabrik. Kalau lubang kecil, bukan harus kecil semua. Kalau besar, bukan besar semua. Kalau gitu ngeri, ada lubang hidung yang kecil dan besar, benar nggak? Artinya, selalu melihat kemampuan pasiennya, kondisinya prima nggak? Kalau selama prima, itu ada kemampuan anugerah Tuhan. Wih, lega banget saya dikasih begitu. Jadi walaupun kamu betul ini ususnya udah pecah, saya terlalu yakin Tuhan kasih kemampuan yang lebih fitnya. Sampai hari ini udah berapa bulan? Enggak kena narohana saya, masih berdiri. Nangkep maksud sesuatu. Tapi yang saya suka apa? Ketika keluar dari Immanuel, ini pintu nih. Ya, langsung Tuhan, aku berdoa buat hamba. Wow, itu pada ngantri. Ini berarti gembira. Administrasi mana? Balikin lagi uang padiki ini 150.000. Nggak kenal saya. Tapi saya juga jadi bahaya beli buah-buahan lebih dari 150.000. Saat itu juga turun saya beli buah-buahan lagi begitu kan. Bukan soal uangnya, tapi saya gini. Kalau semua ada misi Tuhan, lega ke saya. Karena janji Tuhan, belajarlah kepadaku. Aku lemah lembut dan rendah hati. Dan aku akan beri kelegaan. Saya berdoa kalau engkau belajar kepada Yesus tentang rendah hati ini walaupun susah. Orang ketemu kamu tuh lega. Puas. I love you. 5 menit lagi puji Tuhan. Oke? Nangkep Bapak Ibu Saudara terkasih? Kehendak Tuhan.
Oke, bicara salib ada 3 poin penting. Memang ada kemuliaan, tapi jangan lupa, tidak ada kemuliaan tanpa proses. Salib bicara kasih. Di Paskah kita udah khotbah tentang kasih. Kasih yang menerima apa adanya, setuju? Yang tanpa syarat. Dan kedua, kalau Tuhan mengasihi kita, setuju? Tapi Tuhan meneruskan perjalanannya, sia-sialah salib. Artinya apa? Ada ketaatan. Bicara kerendah hatian, siapa yang rendah hati? Bukan orang yang belajar tentang rendah hati, bersikap rendah hati. Oh berarti gini harus tunduk. Oh iya shalom, iya. Aduh maaf, rendah hati enggak. Bicara rendah hati, bicara paksa untuk berjalan terus walaupun tertatih-tatih. Yesus pun sama, itu ketaatan. Mungkin ketika engkau berjalan, enggak rendah hati, tapi biar gak apa-apa. Selama on the track, kamu akan sampai kepada yang Tuhan mau, karena soal Tuhan bukan soal kita. Jadi jangan begini, gua mah dari dulu orangnya begini. Dari zaman nenek juga, lu baru tahu, bukan rendah hati gini. Saya begini, Tuhan ampuni. Beri saya kesempatan lagi, besok jatuh lagi, beri kesempatan lagi, besok jatuh lagi. Kita dalam genggaman tangan Tuhan. Tiba-tiba, berubah luar biasa. Karena Tuhan. Amin Bapak Ibu, saya mau tanya, pertanyaannya mudah sekali. Anak-anak SD juga bisa jawab, kalau Bapak Ibu tidak jawab berarti ya enggak ya. Kereta api Wus, ada yang pernah naik kereta api Wus? Puji Tuhan ya, cuma saya sendiri yang naik ya. Enggak apa-apa. Kata orang ini sombong banget di depan, enggak apa-apa, bukan itu maksudnya. Kecepatannya 380 km per jam, ya saya pernah lihat berapa kali, 340, 330. Bandung Jakarta hanya 25 menit, setuju ya? Pertanyaan mudah. Kenapa cepat? Oscar, jawab Oscar, nggak apa-apa. Salah tetap ke surga. Nggak akan langsung berhenti jadi pelayanan CLCC, nggak, dijamin. Bagus, anak saya juga jawab, itu kan dari China, canggih. Sampai teman saya ngomong ini, kalau buatan Indonesia, saya nggak mau coba. Ada cerita. Ada yang ngomong canggih. Ada yang ngomong pakai magnetik, saya nggak ngerti. Yuk kita renungkan sebentar. Secanggih-canggihnya teknologi, kalau kereta api itu tidak letakkan di atas rel yang sudah disiapkan, disimpan di tengah ini. Ini kereta api yang bagus, teknologinya ada by produknya, semua ukuran spesifikasinya, dan teman-teman juga selfie di situ. Trek. Tidak ada fungsinya. Gak akan pernah sampai. Hanya packaging. Hanya sensasional sesaat. Hanya wow sesaat. Lama-lama panas. Lari-lari begitu panas ya. Tapi itu pengorbanan. Wow, ada amin sih nggak? Salib itu. Yang lasem udah ninggalin, udah bosan, betul? Hujan panas jadi seongok besi berkarat. Talenta yang Tuhan kasih, karunia yang Tuhan kasih, apapun ini, kalau tidak diletakkan dalam ketaatan, semua musnah. Makanya banyak orang berkata, ya teh hebat mulutnya loh, nggak ngomong aja udah tertarik. Aneh kan? Itu aneh. Saya marketing belum ngomong udah tertarik, aneh banget. Karena saking terkesimanya gitu. Saya beli, saya belum nawarin tante, saya beli. Ada karisma yang dahsyat, betul nggak? Kemudian tangannya nyentuh apa jadi, wah pernah lihat nggak? Nyentuh mata, nyentuh apa jadi. Tapi kalau kereta api canggih tidak di atas rel, seongok besi berkarat. Orang cuma begini, memang jago tapi nggak ngepek. Lebih baik sekarang gini, kereta api yang pakai kayu, orang ngomong nggak canggih, ketinggalan, tapi kau di atas rel, jalan terus, tepuk. Maksain di relnya itu tadi hati,
Cukup, saya akan selesai. Silakan singkat keyboard worship leader. Karena Oscar udah melotot saya dengan mulai sabar, mulai. Oke, saya ngerti. Amin, Bapak Ibu. Saya akan pulang dengan bahagia kalau Bapak Ibu ngerti. Very, very simple. Dan Tuhan selalu mengajarkan yang mudah. Kalau Alkitab sebuah teka-teki, gak usah jadi Kristen pusing mecahinnya juga. Belajar padaku, ya kayak mana belajar? Semua penafsiran, pusing. Simple, rendah hati. Yuk kita mulai ya dengan orang yang terdekat kita. Belajar dengan rendah hati. Kita akan selesai, izinkan saya kesaksian dan kita akan tutup dalam doa. Nggak lama kesaksian, cuma 2 menit. Saudara tahu saya mau pelayanan? FCL tahu saudara? Festival Citylink. Di pajak pasar burung kan? Saya maju dari one way. Mobil, belakangnya mundur. Oke. Saya masuk. Terjadi accident. Wah, asik. Bukan asik gimana aja jadi. Oh my goodness, saya mau pelayanan. Istri saya sebelah. Terus saya juga tidak mau berasumsi, saya turun. Ternyata tanda tangan mobil itu ujungnya tidak dari depan, dari tengah. Artinya saya duluan. Betul nggak argumen saya? Saya duluan. Kalau dari awal, saya yang salah. Keluar, kayak Mike Tyson mungkinnya lebih. Dan langsung mengeluarkan kata-kata yang pudel, pom-pom, dan sejenis ras anjing lainnya. Ya punten, teman-teman, saya bukan rendah hati, sama, saya juga orang beragajul di jalanan, jadi udah biasa begitu, nggak takut, sorry, itu kesombongan juga, tapi sekarang banyak takutnya. Tiba-tiba roh itu muncul lagi gitu, gue bisa punya anjing lebih besar lagi, Doberman atau apa gitu. Saya turun, ternyata istri itu memang luar biasa, itu diberhentiin sama istrinya, saya diberhentiin sama istrinya. Dan akhirnya berargumen keras, 15 menit lagi mau pelayanan, mau apa Bapak Ibu? Pelayanan. Haleluya, Yesus kau baik. Waduh. Akhirnya gini, saya keluarkan kartu nama. Pak, nih kartu nama saya. Saya tidak menghindar, kita bereskan lagi nanti. Bukan ngalah, saya nanti aja. Saya pelayanan ini. Saya nggak kemana-mana. KTP, boleh difoto tapi jangan dikasih. Takut pinjol kan. Jadi saya masukin lagi. Udah begitu, udah bukan. Oh puji Tuhan, karena kasih karunia pelayanan kan. Pulangnya saya ngomong gini. Nomor telepon saya ada, semua ada, nggak telepon ke saya tuh. Kata istri saya, iya ya, dia yang salah. Kantor polisi oke, kalau ada CCTV pinjem oke. Logika saya kalau di depan saya yang salah. Sehari, 2 hari, saya lupa lah berapa tempatnya. Nggak ada yang telepon. Ya sudah beres. Tiba-tiba ada WA masuk. Shalom, peace. Bapak mau pindah pelayanan sini? Bukan, calonnya gini. Pak, saya yang ribut sama Bapak di Festival Citylink. Namanya siapa gitu? Kayak Indonesia gitu. Nah, saya minta maaf. Saya minta maaf, kalau ada kerusakan dari mobil Bapak, hubungi saya. Sorry Pak, saya pulang dari luar kota dan cukup ngantuk berat. Saya bilang, kenapa? Shalom, Bapak kan ngomong pelayanan. Kemungkinan besar dia Kristen kan? Oh bangga saya. Tuhan bela ini. Saya mau balas lagi, tapi nggak sempat nanti saya balas. Saya balas gini, ya sama-sama, bukan berarti lu sadar enggak juga sih ya. Tapi saya bangga banget. Makanya jadi orang tahan mulut. Wes. Saya diajar Tuhan. Kamu mau apa tadi? Pelayanan. Oke. Kamu sudah jadi Kristen? Sudah. Lepas. Sudah ngerti maksud Tuhan kemana? Kamu sering berkata tentang kasih, tentang perhatian. Kamu sama sekali tidak rendah hati. Harusnya kamu setelah pulang gereja, Pak, Shalom, atau selamat siang, ada nggak kerusakan yang saya harus ganti? Malah dia yang saya anggap tidak kenal Tuhan. Serius, mahal pengalaman ini. Saya rindu ketika mau pulang, muka tuh mana orangnya? Minimal kamu telepon, Pak, kejadian tadi udah selesai gimana? So. Atau kalau kamu merendahkan hati, gak usah cari argumen. Tidak usah jumpa pers. Apakah Yesus di kayu salib? Dia pernah gini,
Media-media, press, artinya saya tidak salah. Setuju? Setuju, setuju. Nggak usah. Dalam hidup ada suatu saat Bapak Ibu diperhadapkan, disalahkan semua. Dari muka-mukanya sudah kelihatan. Maju salah, mundur salah, ke kiri salah, ke kanan salah, ke atas salah, ke bawah mati. Itu next level yang akan Tuhan kasih. Tidak ada promosi tanpa proses. Happy Sunday, Tuhan memberkati.